Revolusi bisnis hotel. Selamat datang teman-teman, selamat datang Bapak Ibu Saudara semuanya di webinar Revolusi Bisnis Hotel by Diki Sumarsono Hotel University. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan bisnis hotel, juga tentang bagaimana peluang bisnis hotel khususnya di Indonesia. Karena saat ini kita tahu setelah melewati pandemi yang panjang, bisnis hotel diprediksi akan meningkat, bisnis hotel diprediksi akan luar biasa. Bahkan sekarang mulai di kabupaten-kabupaten kecil, di kecamatan, di tempat-tempat wisata yang terpencil yang dulu juga belum ada hotel, saat ini semuanya punya potensi untuk didirikan hotel. Dan banyak sekali saat ini juga kita sudah tahu di kota seluruh Indonesia gitu benar-benar tingkat hunian hotel luar biasa. Hari Jumat, Sabtu, Minggu sudah susah mencari hotel gitu kan. Dan tentunya ini peluang bagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana caranya kita memiliki hotel? Bagaimana caranya kita berbisnis hotel? Banyak sekali pertanyaan, banyak sekali yang ingin tahu bagaimana sih cara saya memulai bisnis hotel ini. Apakah saya harus modal puluhan miliar, ratusan miliar? Apakah saya cuman punya modal puluhan juta atau ratusan juta sudah bisa bikin hotel? Nah, kali ini kita akan bahas semua tentang bisnis hotel ini dari hotel-hotel yang mungkin Bapak Ibu belum prediksi sebelumnya. Jadi sebenarnya untuk memulai bisnis hotel ini semua orang bisa memiliki hotel. Bahkan bagi yang tidak punya modal pun sebenarnya kita bisa kerjasama dengan hotel yang sudah existing, kerjasama dengan properti yang sudah ada di sekitar kita, atau kerjasama dengan tanah yang ada di sekitar kita, tanahnya BUMDes, tanahnya Perhutani, tanahnya BUMN, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali peluang-peluang untuk dikerjasamakan menjadi sebuah hotel. Banyak juga yang teman-teman sebenarnya saat ini sudah punya rumah juga bisa dirubah menjadi homestay. Banyak sekali yang sudah punya kos-kosan juga bisa dirubah menjadi hotel harian. Bahkan sekarang ladang pinggir sungai itu juga bisa dibikin hotel glamping yang sekarang lagi tren banyak di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa nih, di luar Jawa, di semuanya sudah mulai banyak sekali bisnis-bisnis hotel wisata yang dulu villa, cottage, sekarang glamping. Hanya kita bikin seperti semacam gubuk tetapi yang terawat, kemudian yang bersih, bagus, dikelola seperti sebuah hotel. Dan banyak juga sekarang yang tadinya kos biasa, kos eksklusif, kos AC, kos kamar mandi dalam juga sudah dirubah menjadi hotel. Ada juga peluang bagaimana ruko dirubah menjadi hotel kabin atau hotel kapsul. Nanti kita juga akan bahas apa keuntungan hotel kabin, hotel kapsul, dan lain sebagainya. Artinya webinar kali ini kita akan membahas tentang peluang bisnis hotel dari semua potensi properti apapun dirubah menjadi hotel. Dan semoga Bapak Ibu, teman-teman semuanya terinspirasi dari acara webinar kali ini dan semuanya bisa menjadi pengusaha hotel di Indonesia. Dan kali ini kita akan hadirkan langsung founder dari Diki Sumarsono Hotel University, langsung Bapak Diki Sumarsono. Beliau adalah master hotel di Indonesia yang mengelola ratusan hotel di Indonesia, dari hotel yang berbentuk bermacam-macam lah, dari yang kabin, kemudian homestay, villa, glamping, semua beliau kelola. Dan saat ini beliau akan sharing kepada teman-teman semuanya, kepada Bapak Ibu semuanya, bagaimana strateginya, bagaimana caranya Bapak Ibu semuanya bisa masuk ke bisnis ini. Oke, langsung saja Pak Diki Sumarsono, silahkan menyampaikan materi hari ini tentang revolusi bisnis hotel di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Amin. Selamat datang para peserta webinar Revolusi Bisnis Hotel yang ada di seluruh Indonesia, para pengusaha hotel, dan tentunya calon-calon pengusaha hotel.
pada hari ini saya akan langsung membawakan webinar yang sangat menarik dan sangat penting sekali tentang revolusi bisnis hotel. Ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, mungkin saya juga dulu sudah pernah membawakan ya beberapa seminar dan juga workshop dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dan saya adalah Diki Sumarsono, CEO dan founder dari Astana Hotel and Resorts yang saat ini mengelola ada 61 hotel di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah buku saya, ya buku yang pertama saya adalah Dahsyatnya Bisnis Hotel di Indonesia, sudah menjadi buku bestseller dan kebetulan ada endorsement dari Pak Jokowi di sini, ya. Jadi buku ini menjadi rujukan semua pengusaha hotel dan juga GM hotel maupun calon-calon pengusaha hotel yang ingin memulai bisnis hotel. Kemudian buku yang kedua adalah Luar Biasa Bisnis Restoran di Indonesia dan buku yang ketiga adalah Winning Competition, New Business Model for Hotel Industry. Nah, sebelum saya mulai kepada inti daripada momentum reboundnya bisnis hotel di Indonesia yang luar biasa ini, kita lihat dulu ya tentang bisnis overview dan juga global ekonomi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2030. Ya, kalau kita lihat sekarang, jadi APBN tahun depan itu merupakan pondasi bisnis dan juga pondasi bisnis hotel dan keyakinan kita dalam memulai bisnis hotel. Ya, sudah sangat bagus menurut saya. Pertumbuhan ekonomi kita ada di 5,2%, inflasi kita ada di 3%, kemudian kurs dolar adalah di 14.300, dan tentunya ini menjadi indikator yang sangat positif sekali untuk kita bisa memulai bisnis hotel. Ya. Nah, Indonesia menurut McKinsey juga akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi kelima di dunia setelah China, Amerika, India, dan Brazil. Ya. Dan kalau kita lihat dari populasi yang ada di Indonesia untuk perolehan atau pertumbuhan GDP kita itu luar biasa loh. Ya, dengan jumlah penduduk yang di tahun 2020 itu ada 265 juta jiwa, kita ada 5-6% pertumbuhannya. Dan di tahun 2030 dengan jumlah penduduk diperkirakan 280 juta, pertumbuhan GDP kita juga di 5,6 sampai dengan 7%. Ya, di mana di sini kalau kita lihat consuming class-nya itu meningkat dari 45 juta, 85 juta dan di 2030 ada di 135 juta jiwa. Nah, ini merupakan modal yang nanti akan mengisi okupansi hotel yang akan kita bangun. Nah, Indonesia sendiri saat ini menjadi negara ketiga di dunia yang paling optimis setelah China, kemudian Amerika, dan kemudian setelah itu adalah Indonesia. Nah, jadi apa-apa sekarang serba optimis, serba yakin ya bahwa bisnis akan kembali normal, bahkan yang kita prediksi reboundnya baru akan mulai di bulan Desember 2021, ternyata sudah kembali normal itu di September 2021. Nah, itu berita baiknya. Kemudian sekarang kita masuk ke hotel bisnis rebound. Kalau kita lihat perjalanannya sejak Januari sampai dengan saat ini, ya kan? Januari itu kita ada yang namanya first storming, di mana kasus COVID sangat tinggi sekali karena adanya libur Natal tahun baru ya. Ya, itu kita masuk ke fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua itu sudah mulai membaik, fase surfing di bulan apa? Bulan Maret Mei 2021. Dan fase yang ketiga ada lagi badai COVID yang sangat banyak pada saat itu ya. Jumlah yang tertular cukup banyak, rumah sakit juga hampir penuh. Di bulan Juni sampai dengan Agustus, itu kita sebut namanya second storming. Dan fase yang keempat, sekarang sudah mulai evolving atau sudah menuju kepada perbaikan. Jadi okupansi hotel yang kami kelola dan 61 hotel di seluruh Indonesia, itu sekarang okupansinya sudah ada sekitar 54 hotel yang okupansinya sudah di atas 60%. Jadi artinya ini sudah menjadi bukti dari Sabang sampai Merauke, bisnis hotel rata-rata sudah membaik, bahkan sudah bagus. Nah, kalau kita lihat bisnis landscape yang ada di Indonesia itu kita bagi menjadi 3. Ya, ada yang shrinking atau yang turun, ya kita tahulah seperti media cetak dan lain-lain ya. Ada yang winning industry, itu media yang berhasil memenangkan bisnisnya di tahun 2020 seperti teknologi, ya, kesehatan, fast moving consumer good dan lain-lain, masker, ya,
APD dan lain-lain. Kemudian ada yang ketiga ini kita sebut namanya pent up demand industry atau the future winner. Nah, pent up demand industry ini antara lain adalah hotel. Hotel, jalan-jalan, liburan, travel ini akan booming karena sudah tertahan cukup lama dan ini akan terjadi yang namanya revenge traveler, revenge meeting, revenge jalan-jalan, ya, revenge liburan itu akan terjadi dimulai di tahun ini dan seterusnya. Jadi sangat tepat dan sangat cocok kalau kita sekarang mulai bisnis hotel karena kita akan memetik hasil yang luar biasa ini segera. Sesuai dengan yang ditulis oleh Warta Ekonomi bahwa tahun 2022 diprediksi akan jadi kebangkitan industri perhotelan di Indonesia. Ya, ini sudah banyak kok indikatornya, sudah banyak buktinya. Kebetulan kami kan mengelola banyak hotel, ada 61 di seluruh Indonesia dan akan bertambah terus. Pipeline kami ada lagi sekitar 20 hotel yang akan buka. Nah, ini menjadi bukti bahwa dengan adanya indikator-indikator positif ini, banyak sekarang pengusaha properti, pengusaha hotel, pengusaha kos-kosan, ya semua pengusaha itu akan memulai bisnis hotel, akan mulai masuk ke bisnis hotel. Untuk negara Indonesia sendiri, menurut Nikkei Asia, itu menempati ranking pertama, ranking 1 untuk penanganan COVID di Asia Tenggara. Jadi kita nomor 1, setelah itu baru Singapura, Kamboja, Malaysia, dan lain-lain. Jadi ini merupakan indikator lagi nih, ya, indikator lagi bahwa dengan adanya kasus COVID yang sudah jauh membaik, itu akan membuat suasana bisnis dan landscape bisnis dan juga orang-orang yang semakin positif untuk invest di hotel ini semakin banyak. Dan juga yang akan mengisi okupansi hotel. Nah, peluang bisnis hotel, villa dan resort di Indonesia ini dari berbagai sumber ya, dari BPS tahun 2020, kemudian bisnis.com Indonesia Tourism Outlook. Ya, di sini kita lihat bahwa pertumbuhan hotel di Indonesia sebanyak 130 hotel sepanjang 2001 sampai dengan 2024. Kita memiliki jumlah hotel terbanyak di Asia Tenggara. Perkiraan di tahun 2030, Indonesia mempunyai lebih dari 4.500 hotel. Dan tercatat pada tahun 2020 juga mempunyai 870.000 kamar hotel yang ada di seluruh Indonesia. Menjadi tolak ukur juga yang membuat kita semakin yakin bahwa bisnis hotel ini sudah hampir normal, ya. Itu. Hotel berdasarkan target market, ya ini kita karena ini ada di materi webinar ya, untuk calon-calon pengusaha hotel nih yang akan mulai bisnis hotel. Jadi perlu saya sampaikan juga di sini bahwa hotel itu banyak macamnya. Hotel berdasarkan target market, jenisnya tuh ada bisnis hotel, ada airport hotel, ada MICE hotel, ada resort hotel, ada casino hotel, ada bed and breakfast hotel, ada suite hotel, kondominium, ada cabin hotel, dan juga ada villa. Nah, yang menarik sini adalah villa. Bagaimana nanti calon-calon pengusaha hotel bisa memulai bisnis hotel dengan investasi kurang dari 1,6 miliar. Nah, ini kan sangat menggiurkan dan sangat menarik. Jadi kita bisa segera mulai. Karena sekarang bisnis hotel sudah tidak seperti dulu, sudah berubah semua. Ya. Nah, kalau berdasarkan servisnya, hotel itu dibagi menjadi 3. Yaitu upscale service, kemudian full service, dan juga limited service. Upscale itu kalau hotel-hotel bintang 5 ya. Jadi kayak kelasnya ya kayak Ritz-Carlton, Marriott, Raffles, Westin. Nah, itu disebut namanya upscale. Nah, kemudian kalau yang full service itu yang bintang 4-nya tuh. Nah, kalau yang budget hotel banyak, ada Front One ya, budget hotel itu ada Votel, ada Amaris, ya itu adalah budget hotelnya. Itu kalau kita lihat jenis hotel berdasarkan servisnya. Nah, konsep hotel telah berubah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, para pengusaha hotel dan calon-calon pengusaha hotel yang ada di seluruh Indonesia, bahwa bisnis hotel sekarang sudah tidak seperti dulu. Ya, sekarang itu ada yang baru-baru muncul nih seperti kapsul hotel. Ya, hotel kapsul. Ya kan? Ada cabin hotel. Bedanya apa? Kalau kapsul hotel itu kamar mandinya di luar dan kita tidak bisa berdiri di situ. Jadi benar-benar kayak masuk ke dalam kapsul. Langsung tidur di situ. Ya, dalam posisi kita sudah posisi terlentang atau tengkurap. Tapi kalau cabin hotel itu ukuran kamarnya adalah 6 meter dan juga 9 meter. Jadi masih bisa berdiri, masih bisa naruh koper, ya, dan kamar mandinya semua di dalam. Ada villa,
ya villa ini nggak harus banyak, rata-rata hanya 5 sampai dengan 15 unit aja. Kemudian ada butik hotel, berangkatnya dari mana? Dari rumah nih. Dari rumah dengan banyak kamar bisa kita jadikan menjadi butik hotel. Jadi misalnya kita punya rumah dengan kamar yang jumlahnya 6 sampai dengan 10, kita bisa rubah, kita sulap menjadi butik hotel. Jadi kita leverage nilai asetnya. Ada glamping. Glamping lebih menarik lagi karena saat ini ada fenomena baru yang namanya NEWA, yaitu Nature, Eco, Wellness, dan Adventure. Di mana banyak sekarang ini family, banyak milenial, banyak orang-orang yang suka berakhir pekan, mulai dari hari Jumat biasanya, itu masuk ke daerah-daerah seperti pegunungan, perbukitan, pantai, hutan, untuk bisa nginep di area yang namanya glamping. Nah, ini investasinya murah sekali. Jadi bisa dimulai kapanpun dan tanahnya tidak harus beli. Bisa sewa, bisa juga bekerjasama dengan punya tanah. Ya, kemudian ada hometel, ada budget hotel, dan juga ada apartemen hotel. Nah, jadi ini kira-kira. Lalu apalagi yang berubah? Kalau dulu kan hotel harus banyak kamar, sekarang enggak, sedikit kamarnya. Dulu kan hotel harus full manajemen, sekarang enggak. Sekarang kita sebut namanya smart customization management atau strategic management. Kemudian dari guest interaction berubah menjadi digital interaction, jadi semuanya sudah bisa lewat digital. Mulai dari look, book, pay, ya, mulai dari mencari hotel, ya kan, booking hotel, bayar sampai dengan check-in itu bisa tidak ketemu dengan orang, ya. Kemudian dari fasilitas yang harus komplit, harus lengkap dulu sekarang enggak, ya kan. Sekarang hotel itu yang penting safety, hygiene, dan juga secure atau CISA, ya. Dari budget hotel sekarang ini sudah berubah ke tematik budget hotel, ya kan, dari camp hotel, ya, menjadi butik hotel. Misalnya kita punya hotel, kita mau bikin yang tematik, kita bisa rubah itu ke tema yang sport, tema news, tema film, tema kartun, ya, tema apapun. Nah, ini sekarang menjadi daya tarik juga, ya. Kemudian sekarang lebih banyak nature traveler, youth traveler atau traveler anak muda. Pensiunan juga sekarang begitu. Daripada pusing, dia udah biasa kerja, biasa sibuk, sekarang tiba-tiba itu di rumah nggak sibuk. Biasanya para pensiunan ini sekarang setiap weekend, bahkan weekdays mengisi dengan berlibur. Ya, dari gambar sekarang menjadi video. Promosi hotel itu sekarang udah berubah, bukan lagi melalui gambar, tapi melalui video. Ya, dari biasanya hanya menghitung laba kotor, sekarang cash flow. Ya kan, dari menghitung berdasarkan cost based price atau berapa HPP-nya, sekarang berdasarkan dari market based price. Pasarnya siapa? Pasarnya ada nggak? Customer-nya siapa? Jadi mulai dari customer. Dari offline sekarang menjadi online dan offline atau omni, ya kan? Rasio karyawan yang dulunya 1:1, kalau 100 kamar itu 100 karyawan, sekarang 1:0,3. 100 kamar cukup dengan 30 karyawan saja, ya. Dari hotel yang berdiri sendiri sekarang harus berkolaborasi, ya kan, dengan semua pihak untuk bisa menambah value, ya kan, yang ada di hotel itu. Dari overseas traveling, ya kan, sekarang menjadi domestik. Domestik ini booming. Jadi sekarang banyak sekali orang-orang pada liburan yang jalan darat. Booming benar-benar, nggak hanya weekend. Tawangmangu yang tadinya itu weekend rame, sekarang weekdays pun rame. Begitu dengan Batu Malang, ya. Di mana-mana sekarang weekdays itu sudah mulai full hotel, sudah mulai ramai karena sudah tertahan cukup lama, menahan cukup lama, nggak bisa jalan-jalan. Ya, dari online branding yang biasa-biasa, yang normal, sekarang sudah berubah menjadi influencer branding. Jadi memanfaatkan influencer atau flywheel, ya. Nah, bisnis landscape-nya ini nggak akan saya bahas semuanya secara detail di sini. Nanti akan saya bahas lebih banyak lagi di workshop. Ya, tetapi secara garis besar ini seperti ini. Bapak Ibu, jadi landscape bisnis tahun depan itu sudah berubah total. Ya, bahwa akan ada booming customer. Jadi dari mulai revenge traveler sampai dengan revenge meeting. Ya, jadi kita bagi menjadi 3 di sini nih, ya. Ada landscape dan opportunity-nya, ada marketing dan juga ada manajemennya di sini. Kita mulai dulu dari landscape dan opportunity, ya. Bahwa investasi hotel sekarang tidak perlu lagi menggunakan capex dengan opex, tapi cukup melalui opex saja. Tidak perlu punya lahannya. Yang penting punya modal sedikit,
ya kan kita bisa bekerjasama dengan punya lahan, kita bisa sewa, ya kita bisa melakukan banyak hal. Nanti semuanya akan saya bahas secara detail banget itu di workshop. Kemudian yang kedua adalah secara marketing. Nah, marketing sekarang juga ada fenomena baru yang namanya NEWA. Nature, Eco, Wellness, dan Adventure. Ini menjadi fenomena baru yang bisa kita tangkap. Peluang ini sangat besar sekali, ya. Dan cara berpromosi pun sekarang beda. Bukan hanya mengandalkan funnel, tapi juga kita mengkombinasikan antara funnel dengan flywheel. Bedanya apa? Kalau funnel itu adalah yang customer yang sudah closing itu dianggapnya customer. Ya kan, dan mengandalkan kekuatan si marketer. Tapi kalau flywheel walaupun belum closing tapi dia mengkonsumsi konten kita itu sudah customer. Dan apa namanya? Menggunakan kekuatan customer. Jadi C2C, customer to customer. Ya. Nah, dari sisi manajemen ini sekarang ada ekosistem baru yang namanya kolaborasi baru. Ya kan? Skills yang harus ada di hotel sekarang bukan hanya skills tentang mengerti front office, housekeeping, enggak hanya itu saja, tapi kita harus mengerti entrepreneurship dan juga leadership. Itu ya, itu nanti kita bahas secara detail di workshop. Nah, ini juga yang menarik bahwa ada potensial location. Jadi di mana kira-kira Bapak Ibu akan memilih lokasi yang tepat, ya kan? Itu kalau Jawa Timur ada di Nganjuk, Jombang, Banyuwangi, Kediri, Ngawi, Probolinggo, Lumajang, Sarangan, dan juga Gresik. Jawa Tengah ada Klaten, Purwokerto, Boyolali, Kebumen, Banjarnegara, Kudus, dan juga Rembang. Jawa Barat, Cirebon itu juga bagus. Bogor juga sangat menarik, Tasikmalaya, Sukabumi, Puncak apalagi, dan juga Ciamis. Sumatera kita bisa masuk ke kota Bengkulu, Palembang, Lampung, Jambi, Belitung, bukan Medan, ya. Kemudian Kalimantan kita bisa masuk ke Banjarmasin, Samarinda, dan Balikpapan. Papua, Sorong itu menarik, Jayapura apalagi, dan Manokwari. Nah, ini adalah pilihan lokasi yang tepat untuk kita memulai bisnis hotel di tahun 2022. Nah, kalau kota besar di Indonesia yang cocok untuk kita kembangkan menjadi destinasi MICE, baik itu dalam hotel maupun yang berdiri sendiri, ya kan, itu di Bali sudah pasti. Kemudian Jakarta, Jogja, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Semarang, Manado, Batam, Lombok, dan Balikpapan. Destinasi MICE, Meeting, Intensive Convention, dan Exhibition. Nah, lalu kita harus mulai dari mana? Kalau saya tetap masuk ke kota kedua atau kota ketiga. Jangan hanya fokusnya ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. Ayo kita masuk dan kita ramaikan kota-kota kedua dan kota ketiga yang ada di seluruh Indonesia. Masuk kota-kota kabupaten. Di sana belum banyak saingan, tanah masih murah, izin masih murah, dan potensial untuk kita bisa mendapatkan atau meraih okupansi yang tinggi sangat besar sekali. Karena kami sudah membuktikan hotel kami yang di Nganjuk, kemudian Sidoarjo, Madura, ya, Magelang, kemudian Kediri, Tulung Agung itu okupansinya luar biasa. Jadi mengalahkan jauh kota-kota yang hotel-hotel yang ada di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Nah, jadi jangan ragu karena sekarang kita punya peluang dan punya kesempatan, dan Bapak Ibu jadi tahu nih sekarang dengan mengikuti webinar ini jadi tahu bahwa oh ternyata di kota-kota kabupaten tuh jauh lebih menggiurkan. Itu ya. Nah, fenomena barunya itu tadi udah saya sampaikan, yaitu NEWA. Destinasi ini akan bergeser ke arah NEWA. Banyak orang yang nginep di hotel bukan hanya sekedar meeting, bukan hanya sekedar staycation, bukan hanya sekedar ada acara karena itu dikirim oleh perusahaannya ke hotel, tapi ada yang baru yaitu NEWA. Nature, Eco, Wellness, dan Adventure. Ini bisa dimulai dengan konsep-konsep yang seperti ini. Nah, jadi konsep-konsep glamping seperti itu menarik sekarang. Dengan investasi yang murah, tanahnya juga tidak perlu beli. Bisa kerjasama dengan yang punya tanah, ya kan? Bisa kita sewa, bisa juga beli sih. Atau kita misalnya sudah punya tanah gitu, dan ini nggak mahal. Jadi dengan kita memulai konsep seperti ini, ya ini menjadi sesuatu yang baru dan akan panjang usianya.
peminat di sini akan banyak sekali. Mau yang model glamping, yang model modern, yang model tiny house, itu semuanya bisa kita mulai dengan nilai investasi kurang dari 1,6 miliar. Sudah kita bisa mulai. Kalau dulu kan enggak. Dulu kan kita bikin hotel paling enggak udah di atas 5 miliar. Bahkan sampai 100 miliar. Bahkan ada yang sampai 1 triliun. Tapi sekarang kan enggak. Gitu loh ya. Nah sekarang ini kita bisa mulai dengan kurang dari 2 miliar. Atau kurang dari 1,6 miliar. Nah seperti ini. Tiny house ya di tengah sawah. Ada di hutan juga bisa. Di pinggir pantai. Itu bisa. Ya ini. Seperti ini. Nah sekarang yang menarik juga Bapak Ibu. Ada konsumen di digital baru nih. Konsumen digital baru ini berdasarkan letak geografisnya. Ternyata konsumen baru yang paling banyak itu dari daerah. Konsumen baru di bidang digital. Yang paling banyak itu ternyata dari mana? Dari daerah yang non-metro. Jadi daerah atau desa. Kita lihat ya yang non-metro di Indonesia mencapai 56%. Nah ini peluang kan berarti gitu loh. Hotel pun sama. Gitu loh. Jadi banyak sekarang orang-orang di desa, di daerah-daerah kabupaten itu yang pesan hotel sekarang sudah lewat digital. Gitu loh ya. Mereka sudah mulai melek digital sekarang ini. Nah, efek daripada disrupsi, Bapak Ibu sekalian, itu membawa dampak yang sangat bagus buat bisnis hotel. Apa? Bahwa bisnis hotel sekarang ini tidak perlu seperti dulu, harus punya tanah, harus punya aset yang berat. Ya kan? Kalau dulu harus punya capex, sekarang enggak, cukup opex saja. Dulu kan capex dengan opex. Sekarang tidak, sekarang cukup opexnya saja. Ya kan? Nah, capexnya kita bisa join dengan yang punya tanah. Kita bisa sewa hotelnya. Seperti yang kami lakukan. Kami juga melakukan sebuah konsep ini dengan menyewa beberapa hotel yang ada di daerah yang mereka tidak mengerti bagaimana cara memaksimalkan bisnis hotel. Kami masuk, kami sewa hotelnya, kami renovasi. Nah, kami bisa meningkatkan revenue-nya itu bahkan sampai lebih dari 300% dalam waktu kurang dari 2 bulan. Nah, jadi ini juga sesuatu yang bagus, menggiurkan ya untuk dimulai. Nah, jadi ayo kita segera mulai bisnis hotel sekarang juga ya, karena ini momentum yang luar biasa. Dengan jumlah penduduk yang kita sekarang ada di 270 juta jiwa, itu tidak perlu ragu lagi. Ini merupakan modal kita. Ya kan, walaupun banyak akses, Bali sudah mulai dibuka sih sekarang untuk turis-turis asing. Ya kan, Indonesia sudah mulai terbuka untuk turis asing. Walaupun belum banyak, tetapi dengan modal pasar domestik yang 260 juta jiwa itu udah luar biasa. Di mana kelas konsumernya, orang yang sering mengkonsumsi, orang-orang yang boros 135 juta jiwa. Gitu loh. Jadi ini jumlah yang cukup besar, ya. Nah, jadi kenapa kita harus mulai bisnis hotel? Kok bukan yang lain? Karena kita akan mendapatkan pertama adalah recurring income. Income yang kita dapatkan secara cash flow, ya, cash in setiap bulan. Yang kedua, kita mendapatkan capital gain income. Jadi suatu saat kita mau jual, waduh, luar biasa udah peningkatannya, ya, ada recurring income, ada capital gain income. Ya, jadi bisa kita nantinya kalau misalnya kita sudah mulai bosan dengan bisnis hotel, ya kan, bisa kita wariskan dan juga bisa kita jual dengan harga yang sudah berlipat ganda. Untuk portfolio bisnis, ya, ini bagus. Jadi portfolio bisnis kita adalah pengusaha hotel, ya kan. Kemudian kita menjadi bankable karena kita punya hotel, ya kan. Kita dinilai oleh bank itu memang kita layak nantinya untuk bisa melakukan kredit investasi lagi untuk bisnis lainnya atau untuk menambah hotel lainnya. Jadi nggak cuma satu hotel, tapi dalam 5 tahun targetnya itu adalah memiliki lebih dari 12 hotel. Jadi itu, ya. Kemudian reputasi juga bagus, ya. Simple, nggak ada waste-nya, ya kan. Saya tinggal kemanapun, ya kan. Jadi tidak perlu takut ada makanan yang rusak, makanan yang busuk, ya kan. Simple, jadi benar-benar karena kita menjualnya rup. Kecuali kalau hotel bintang 4, bintang 5 ya iya. Tapi kan sudah ada manajemen juga yang akan mengelolanya. Jadi tidak perlu khawatir, ya. Kemudian bisa kita regenerasi ke anak cucu kita. Ya, karena ini bisnis yang simple menurut saya dibandingkan yang lainnya. Jadi begitu sudah berjalan 2 tahun, udah
kita udah tahu kok. Kita sudah bisa melihat caranya. Kita bisa melihat bisnis modelnya kayak apa, ya kan? Patternnya, step by stepnya. Ya, jadi untuk kita regenerasi itu bisa lebih mudah. Oke? Nah, jadi kira-kira kalau kita akan mulai di bisnis hotel secara cepat ini, apa sih yang akan kita lihat? Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi untuk memulai bisnis hotel yang tepat dan benar, biar nggak salah nih, ya kan? Biar hotelnya benar-benar begitu buka langsung rame, ya langsung rame dan bisnisnya bisa berkelanjutan. Bisa diwariskan sampai anak cucu, bisa ada regenerasi. Kita pertama mulai dari lokasinya dulu. Ya kan? Lokasinya ini kita harus tahu nih. Tadi udah saya bilang kan, lokasi itu tidak harus di kota besar. Ya kan? Lokasi itu bisa malah yang bagus sekarang lokasinya adalah di kabupaten, di kota kedua dan kota ketiga. Nah, setelah itu baru kita mulai pilih konsepnya, menentukan customernya siapa di sini. Ya. Konsepnya bisa konsep budget hotel, butik hotel, villa, glamping, MICE hotel atau apa. Karena di sini akan berkaitan dengan customer-nya itu siapa. Ya kan? Baru nilai investasinya. Nah, kalau di daerah-daerah seperti misalnya Solo, Nganjuk, Tulung Agung, Kediri, kemudian Purwokerto, ya kan? Terus Cirebon, Sukabumi, Tasikmalaya ya tentunya tidak cocok dibangun hotel bintang 5. Ya kan? Karena apa? Karena kalau kita bangun hotel bintang 5 di pasar yang demand-nya itu di bintang 4, berarti harganya akan ketarik turun ke bintang 4. Contoh misalnya nih, cara menghitungnya adalah kalau investasi di bintang 5 kan kira-kira investasinya ya itu antara 1,5 sampai dengan 2 miliar per kamar. Jadi tergantung jumlah kamarnya berapa. Kalau jumlah kamar kita 100 ya berarti tinggal dikalikan saja tuh. 1,5 miliar itu dikalikan 100 kamar. Itu sudah all in ya. Mulai dari fondasi, sipil, MEP, arsitektur, interior, furniture, bed, kasur, AC, semuanya komplit. Nah, berarti kan kalau misalnya kita menghitung berapa harga jualnya, misalnya anggap aja deh investasinya di 1,5 miliar. Ya kan, cara menghitung harga jualnya adalah berapa? Menentukan 1,5 miliar dibagi 1.000. 1.000 itu adalah 1.000 kali pakai. Berarti sama dengan 1,5 juta. Ditambah tax service 21%. 2 juta. Tambah breakfast misalnya. Jadi breakfastnya hitung aja per orang di 100.000 atau 150.000 dikali 2. Berarti kita jualnya bintang 5 itu harus di 2,2. Kan gitu. Tetapi ada bintang 5 yang dijual bahkan di bawah 1 juta. Karena ada di daerah yang bintang 4 pasarnya gitu loh. Nah, jadi ini harus sesuai. Di daerah pegunungan, di hutan, di pantai itu yang mana nih? Kita akan mulai yang mana? Ya, jadi ini harus seimbang. Antara lokasi, konsep, dan investasi harus pas, harus klop. Jadi harus benar-benar fit dengan pasarnya juga. Ya, itu. Nah, bisnis hotel itu dibandingkan dengan bisnis properti yang lainnya juga tentunya berbeda secara kenaikan capital gain-nya. Jadi nilai asetnya berbeda. Kalau misalnya tanah aja deh, ya kan, ada kenaikan capital gain. Kemudian kenaikan pasif income-nya per tahun ya antara 0 sampai 1%. Rumah atau apartemen ada kenaikan capital gain dengan kenaikan pasif income itu antara 3 sampai 4%. Sementara kalau ruko atau kos juga ada kenaikan capital gain, tapi kenaikan pasif income-nya itu 5% sampai dengan 7% per tahun. Sementara kalau hotel udah ada kenaikan capital gain ditambah lagi dengan kenaikan pasif income itu antara 9 sampai 20% per tahun. Tergantung nilai bisnisnya, tergantung okupansinya, tergantung profitnya, tergantung bisnisnya. Nah, jadi inilah yang menarik di bisnis hotel dibandingkan dengan bisnis properti yang lainnya. Itu. Nah, sekarang ada lagi nih, Bapak Ibu sekalian, para pengusaha hotel dan calon-calon pengusaha hotel, bagaimana sekarang kita memulai ruko, rumah, kantor, kos-kosan, bahkan restoran menjadi hotel. Gitu. Ya. Ini contohnya nih, rumah jadi hotel. Ya, ini adalah di Malang ya. Di Malang dulunya rumah tinggal, sekarang menjadi hotel nih. Ya, menjadi hotel yang okupansinya sangat luar biasa. Di atas 80%. Ya, mempunyai 22 kamar. 23 kamar ini. Front One Boutique Hotel Malang. Ya, ini restonya, lobinya,
kamarnya, ya. Kemudian kantor jadi hotel juga ada, ya. Kantor jadi hotel ini ada di Semarang ini, ya kan. Kemudian ruko jadi hotel, Front One Budget Bekasi itu ada 2 ruko 4 lantai dijadikan hotel. Okupansinya sekarang rata 90% di saat pandemi. Ya, ini menarik sekali. Ini lobinya, kamarnya, ya. Kemudian 1 ruko jadi cabin hotel ada di Solo. Ya, bayangin 1 ruko tok cuman 3 lantai menjadi cabin hotel, ada 26 kamar ini. Menarik banget kan? 1 ruko 26 kamar dan semua kamar mandinya di dalam. Okupansinya sekarang mencapai 90%. Rata-rata ini lobinya, kamarnya, ya seperti ini. Ini restoran jadi hotel juga menarik nih. Jadi saya dulu punya restoran namanya Lazy Cow, ya kan, 2 lantai. Kemudian karena saya udah bosen, mungkin bukan passion saya di restoran. Jadi saya jadikan hotel. Namanya sekarang menjadi Front One Cabin Hotel Slamet Riyadi Solo. Ada di Jalan Slamet Riyadi, jalan utama di kota Solo. Ya, dari restoran ini saya jadikan hotel, bisa dapat 30 kamar. 30 kamar, ya, dengan okupansi sekarang mencapai 88% setiap bulan di saat pandemi. Ya, ini lobinya, kamarnya seperti ini. Ini juga ada ruko menjadi hotel, ya, di daerah Kerawang, ya, dulu 2 ruko menjadi hotel namanya Front One Boutique di daerah Kerawang dengan okupansi sekarang 95% rata-rata setiap bulannya. Nah, ini lobinya, restorannya, kamarnya, ya, jadi cukup oke lah, ya, bisa cukup oke. Jadi daripada buat ruko dia nggak jadi apa-apa, gitu. Ini adalah kos-kosan jadi hotel. Ini dulunya kos-kosan, sekarang jadi hotel seperti ini. Dan ada Alfamart-nya juga, ya. Ini okupansi juga mencapai 90%. Total ada sekitar 36 kamar ini. Kemudian ruko jadi hotel, ini malah 6 ruko menjadi hotel, ada 65 kamar nih. 6 ruko jadi hotel, namanya Grand Amira Hotel Solo. Ini Syariah Hotel. Jadi Bapak Ibu, kita pun saat ini juga sedang mengembangkan hotel syariah, ya. Jadi ada glamping, hotel syariah yang sedang kita kembangkan, budget hotel, cabin hotel, syariah hotel, dan juga glamping. Ini antara lain. Nah, yang ini lebih menarik lagi. Luas tanah kurang dari 500 meter, tapi bisa dapat 11 lantai. Menjadi Front One Hotel Jayapura. Waduh, ini luar biasa. Ini kita bisa leverage nilai asetnya berlipat-lipat ganda ini. Hanya dengan luas tanah kurang dari 500, dapat 54 kamar, ada 2 meeting room, ada restoran, dan ada rooftop lounge di lantai 11. Ya, ini okupansinya juga tinggi sekali. 90%. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kamarnya. Nah, sekarang saya mau sharing tentang 61 hotel yang kami kelola, yang Azana kelola di seluruh Indonesia. Yang menarik di sini adalah 40% dari 61 hotel tersebut dimiliki oleh alumni workshop Revolusi Bisnis Hotel. Nah, jadi ini dimiliki oleh alumni workshop dan bertambah terus, ya, bertambah terus. Ini, ya, ada di Magelang, ada di Pamekasan Madura, Tulung Agung, Jayapura, ya, Purbalingga, Mampang, Malang, Malioboro, Jogja, Nganjuk, Bekasi, ya, kemudian Kendari, Batu Malang, Surabaya, Solo. Banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini 40% dari 61 hotel ini dimiliki oleh alumni workshop Revolusi Bisnis Hotel. Tuh, ya. Jadi mereka bukan hanya bermimpi, tapi sudah menjadi kenyataan bahwa ternyata bisnis hotel itu mudah dan cepat bisa dimulai. Gitu. Ini, ya, banyak sekali. Tuh. Ada di Jogja, ada di Tuban, ya, ada di Madura, ya, ada di Tangmangu, ada di Cilacap, ada di Kediri, ada di Madiun, Semarang, ya, dan banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira itu materi webinar yang bisa saya sampaikan hari ini kepada para pengusaha hotel dan juga calon-calon pengusaha hotel yang ada di seluruh Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke materi workshop yang nanti akan kita lakukan secara offline. Ya, kita lakukan secara offline itu seperti apa?
Nah, materi workshopnya itu sebetulnya ini materi yang seharusnya bisa kita tempuh dalam waktu 5 tahun. Tapi ini cukup dalam waktu kira-kira 10 jam. Ya kan? Jadi kita padatkan. Dan akan ada 3 pembicara nanti. Selain saya sendiri, ada tim saya yang akan mengajarkan tentang digital marketing dan sosial media dan juga e-commerce. Dan juga nanti ada satu pembicara seorang arsitek yang sangat mahir sekali, sangat lihai sekali dalam mensiasati bisnis hotel, mensiasati lahan yang sempit, mensiasati bagaimana investasi bisa low budget, high impact, bisa murah, ya kan? Jadi yang pertama adalah step by step memulai hotel dari nol. Kemudian akan dapat fasilitas konsultasi dengan operator dan arsitek bisnis hotel, proyek bangunan hotel, villa, guest house, dan juga glamping. Kemudian bagaimana cara mendapatkan return atau BEP kurang dari 2 tahun. Nanti ada juga nih, kami akan ajarin gimana cara bisa berbisnis hotel kurang dari 2 tahun sudah balik modal. Kemudian bagaimana memanfaatkan rumah, kos-kosan, kafe, kantor, ruko untuk kita jadikan hotel. Kemudian ada materi tentang strategi smart raih revenue optimal, strategi dan taktik untuk meningkatkan profit dan cash flow lebih dari 200%, strategi mendapatkan pinjaman dari bank secara cepat dan mudah, kemudian standarisasi hotel yang ideal untuk semua kelas dan semua tipe dan semua bintang. Ada juga materi tentang bagaimana kita bisa menjual hotel melalui OTA, maksudnya menjual kamar hotel dan meningkatkan okupansi melalui OTA atau online travel agent. Dan mensiasati lahan yang sempit, bahkan lahan yang cuma 300 meter, bahkan lahan yang cuma 150 meter, bisa kita bikin menjadi 30 kamar. Nah, itu nanti akan diatur oleh tim kami dan akan di-sharingkan kepada semua peserta workshop secara offline. Bagaimana sih ngurus izin hotel? Mengerti tentang seluk-beluk dunia digital marketing di hotel dan konsep hotel terbaru yang relevan dan aman untuk masa depan dan belajar menjadi pebisnis properti hotel atau jual beli hotel. Bikin hotel, hotelnya di manage, kemudian sudah bagus hotelnya dijual dengan harga yang sudah berlipat ganda. Itu juga akan diajarkan nantinya. Nah, untuk fasilitas workshopnya, itu tadi udah saya sampaikan, akan bisa belajar selama kira-kira ya minimal 8 jam sampai dengan maksimal di 10 jam. Ya kan? Ini kita tempuh yang tadinya itu 5 tahun. Jadi kita padatkan, kita akan sampaikan intisarinya saja. Poin-poin pentingnya yang supaya Bapak Ibu bisa benar-benar langsung diaplikasikan. Gitu ya. Tentunya dengan bimbingan juga dari kami kalau memang nanti butuh. Kita akan bikin grup juga nanti. Ya. Akan dapat juga flash disk 8 GB yang isinya semua tentang SOP hotel. Step by step membangun hotel dari nol. Kemudian vendor-vendor di situ. Nomor telepon supplier. Kemudian kontraktor, arsitek, semuanya itu kita kasih di situ. Contoh-contoh layout, contoh-contoh hotel. Ya kan, gambar arsitek. Rasio pembangunan hotel. Jadi rasionya kalau misalnya handuk itu berapa kali cuci? 400 kali cuci. Handuk. Berapa par misalnya. Ya kan, rasio luas dapur terhadap restoran 30%, rasio luas kamar mandi Anda dalam kamar 25%, ya kan? Semua rasio berapa jumlah room boy dan roommate dalam satu floor, dalam satu hotel, satu floor itu harus paling tidak supaya itu tidak rugi. Bapak Ibu membangun satu lantai itu ada minimal 15 kamar, maksimalnya di 28 kamar, nah gitu-gitu dan banyak semua rasio-rasio. Baik itu rasio operasional, rasio marketing, dan rasio manajemen hotel, ini akan kami berikan semua dalam bentuk flash disk. Ya. Kemudian mendapatkan seminar kit dan juga makalah. Ya. Lalu mendapatkan free survei bagi Bapak Ibu yang memang lokasinya itu mau dibikin hotel, sampaikan ke kami akan survei secara gratis, tidak ada biaya. Ya, tidak ada biaya survei sama sekali. Itu. Kemudian dapat 1 kali makan, yaitu makan siang, dan dapat 2 kali coffee break. Dan akan diselenggarakan bisa di hotel, nantinya bisa di gedung yang memang lokasinya sangat dekat dengan rumah Bapak Ibu sekalian. Dan mendapatkan konsultasi gratis tentang hotel manajemen, hotel operation, tentang digital marketing. Ya, ini sampai dengan bagaimana cara kita proses perizinan, proses kita
meminjam uang ya dari bank itu apa yang harus disiapkan, ya kan? Bagaimana cara meningkatkan revenue, ya kan? Bagaimana mensiasati pajak secara bijak, ya? Bagaimana menciptakan produk market fit. Nah, itu semuanya akan kita sampaikan dalam bentuk workshop. Dan ini nilainya yang tadi saya sampaikan itu sudah sangat besar sekali. Mungkin lebih dari 300 juta, ya kan? Nilainya, ya kan? Nah, kemudian benefitnya itu apa saja? Benefitnya adalah hemat biaya pembangunan hotel. Biar nggak salah nih bangun hotelnya. Jadi kami akan ajarkan berapa sih investasinya dan di mana investasinya dan konsep hotel apa yang pas, gitu loh. Dengan fasilitas apa saja itu kami akan kasih benar-benar guidance secara tepat. Ya, yang kedua, benefit yang kedua adalah memahami konsep hotel yang akan kita bangun sesuai dengan pasarnya dengan benar dan tepat supaya bisa berkelanjutan. Yang ketiga ada pendampingan awal nih sebelum pembangunan sampai selesai, khususnya bagi yang sudah serius bangun hotel dan melakukan tanda tangan kontrak dengan Azana nantinya. Kemudian ada bebas biaya konsultasi pasca workshop. Silakan mau tanya apapun. Bagi yang sudah punya hotel mau tanya bagaimana cara ningkatin revenue, ningkatin profit. Silahkan tanya, gratis. Bagi yang baru mau mulai hotel, mau mulai bikin hotel, ya kan, mau tanya konsep apa sih yang pas dengan investasi yang nggak terlalu tinggi, ya kan, silahkan. Kita akan kasih tahu nanti semuanya secara gratis juga. Menyiapkan hotel untuk bisa go public, ya kan? Sekarang kan gitu sekarang udah, ya kan? Trennya sekarang gitu, nggak udah mulai bagus, udah ada 2 hotel mulai go public, ya kan? Kemudian cepat punya hotel, ini juga bisa. Kemudian mendapatkan daftar supplier hotel lengkap, daftar kontraktor lengkap, daftar vendor, daftar arsitek, ya kan, dan contoh-contoh perencanaan pembangunan hotel. Itu benefit-benefitnya, ya kan. Masih ada lagi ternyata tuh banyak banget. Kalau Bapak Ibu serius mau bikin hotel dan diserahkan ke kami sebagai operator, tentunya otomatis masuk ke jaringan Azana Hotels yang siap juga nantinya memberikan investor kalau hotel Bapak Ibu ada yang mau dijual. Ya, benefit yang berikutnya tidak salah dalam menerapkan konsep hotel supaya bisa berkelanjutan, kan gitu. Benefit yang berikutnya adalah memahami revolusi baru di bisnis perhotelan saat ini karena konsep hotel sudah berubah, tidak sama lagi seperti sebelum pandemi, seperti 5 tahun yang lalu, ya kan, sudah berubah total. Nah, jadi biar paham nanti di sini. Terus pendampingan merancang strategi permodalan, ya kan? Kemudian cash flow pembangunan hotel maupun cash flow operasional hotel juga diajarkan. Makanya workshop ini nanti akan sangat cocok kalau Bapak Ibu datangnya ngajak istri, ngajak suami, ngajak anak, ngajak teman, ngajak karyawan bahkan, ya kan, supaya rame-rame. Jadi bisa saling bertukar pikiran gitu. Bisa saling ada yang nyatet, ada yang dengerin. Jadi gitu. Enak kalau begitu ya. Kemudian juga mendapatkan rahasia penting tentang pekerjaan arsitek, operator, perbankan dan juga perpajakan. Kayak apa nantinya. Nah, itu ya. Kemudian diskon khusus jika ingin bekerja sama dengan arsitek, dengan kontraktor dan juga operator. Kami berikan diskon khusus. Harganya beda jauh lebih murah dibandingkan kalau Bapak Ibu langsung bekerjasama dengan si kontraktor, langsung bekerjasama dengan si operator, dengan arsitek tanpa mengikuti workshop ini terlebih dahulu. Setelah ini Pak Amin juga akan memberikan informasi tentang bagaimana cara mengikuti workshop, di mana tempatnya, jamnya, dan berapa biayanya. Ya, nanti semuanya akan dijelaskan secara detail oleh Pak Amin. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih Pak Diki. Tadi sudah menyampaikan semua tentang potensi dan peluangnya bagi semua orang di Indonesia, bagaimana caranya, bagaimana strateginya, bagaimana langkah pertamanya untuk menjadi pengusaha di bidang perhotelan. Jadi tadi sudah disampaikan semuanya bisa, ternyata tanah kosong bisa jadi hotel, rumah tinggal bisa jadi hotel, kos-kosan bisa jadi hotel, ruko bisa jadi hotel, dan juga investasinya
bermacam-macam juga, dari yang puluhan juta, ratusan juta, miliaran, semuanya juga dibahas. Jadi saat ini Bapak Ibu jika ingin memiliki hotel, jika ingin berbisnis hotel, langsung saja bergabung di Diki Sumarsono Hotel University, karena kita akan berkumpul satu circle dengan pengusaha hotel di seluruh Indonesia. Dan juga yang penting ada pembimbingnya, ada mentornya. Pak Diki langsung akan mementoring Anda semuanya supaya langkahnya nanti saat membuat hotel tepat. Apa yang harus saya lakukan, perizinannya kemana saja, kemudian kalau kita membutuhkan investor, investornya seperti apa, kalau kita membutuhkan uang dari bank, caranya bagaimana, berapa yang harus kita butuhkan. Nanti kalau kita akan gandeng sebuah kontraktor, cara kerjasama dengan kontraktor seperti apa, pesan kontraktor seperti apa. Juga di Diki Sumarsono Hotel University ini juga diajarkan bagaimana cara mengelola hotel. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah punya hotel bisa mengelola sendiri ataupun bisa memakai operator. Nah, memakai operator ini juga ada SOP-nya, ada clue-nya, bagaimana cara memilih operator yang tepat, bagaimana kita negosiasi dengan operator, dan lain sebagainya. Semuanya nanti akan disampaikan lengkap di workshop yang akan diselenggarakan oleh Diki Sumarsono Hotel University. Tadi udah disampaikan dengan jelas oleh Pak Diki bagaimana keuntungannya, bagaimana benefitnya jika Bapak Ibu bergabung di komunitas Diki Sumarsono Hotel University ini. Benefitnya seperti apa, materi-materi workshopnya nanti seperti apa, ada di video sebelum ini yang Pak Diki tadi. Dan video ini akan kami simpan sampai 2 hari ke depan. Jadi Bapak Ibu bisa putar ulang untuk bagian yang terakhir, bagaimana caranya bergabung di Diki Sumarsono Hotel University, benefitnya seperti apa. Dan saya akan sampaikan untuk bergabung di Diki Sumarsono Hotel University untuk mulai tahun 2022 ini kita akan selenggarakan setiap periode, mungkin 1 bulan atau 2 bulan sekali, secara hybrid nasional. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti secara offline, ada di Jakarta, tetapi bagi yang di luar Jakarta atau berhalangan hadir di Jakarta bisa melalui online by Zoom dari seluruh pelosok Indonesia maupun dari seluruh dunia juga bisa mengikuti. Nanti acaranya di Jakarta itu offline, kemudian yang dari rumah bisa melalui Zoom. Kemudian bagi yang sudah melalui Zoom, Bapak Ibu bisa masuk ke komunitas kami Diki Sumarsono Hotel University. Nanti kalau tidak puas dengan Zoom juga bisa mengikuti di periode berikutnya, di angkatan berikutnya secara offline di Jakarta sudah tidak membayar lagi. Artinya sekali ikut selamanya jadi komunitas Diki Sumarsono Hotel University. Nah, untuk acaranya nanti kita akan selenggarakan pada hari Sabtu. Untuk yang 2022 periode yang pertama itu hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Tempatnya di Hotel Ibis Jakarta Harmoni, Jalan Hayam Wuruk nomor 35 Jakarta Pusat. Ini untuk yang offline. Kemudian untuk yang online melalui Zoom, nanti kita akan kirimkan linknya ke seluruh peserta. Jadi hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Nanti kita akan bahas semua SOP tentang menjadi pengusaha hotel. Kemudian setelah itu, kemudian berapa sih biayanya untuk mengikuti acara ini? Investasi normal itu 10 juta, tetapi bagi Bapak Ibu yang daftar sekarang, langsung saja daftar sekarang akan mendapatkan potongan biaya khusus. Yang daftar hari ini sekali lagi langsung WA hari ini juga, biaya menjadi Rp6.997.000. Ketik nama spasi RBH, Revolusi Bisnis Hotel ya, nama spasi RBH. WhatsApp ke 0812522 83198 0812522
83198. Silahkan WA ke nomor tersebut. Bagi yang WA saat ini juga langsung akan mendapatkan diskon Rp3.003.000 hanya menjadi Rp6.997.000. Sekali lagi hanya yang daftar sekarang akan mendapatkan diskon, dan juga ada tambahan bonus bagi 10 orang pertama yang daftar hari ini akan mendapatkan e-course Revolusi Bisnis Hotel yang biaya normalnya 3 juta dikasihkan gratis, dan juga video tutorial internet marketing juga dikasihkan gratis bagi 10 orang pertama. Sampai jumpa di workshop hybrid yang ada di Jakarta dan juga bisa diikuti secara Zoom live di seluruh Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu di acara workshop Diki Sumarsono Hotel University.